Ada sujuk ukuran super jumbo di sini. Nanti kita lihat. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Yuk hari ini kita lagi mau jalan ke Izmir International Foire 2025. Jadi setiap tahun di Izmir itu ada festival internasional yang diadakan di Konak Izmir. Oke, kita mau jalan dulu sekitar 200 meter menuju ke pelabuhan. Nah, kita mau lewat dari pelabuhan kecil atau Iskele, yaitu di Iskele Karşıyaka. Nanti dari sini kita akan menyeberang sekitar 30 menit. Sebenarnya untuk pergi ke sana nggak harus lewat penyeberangan laut seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai kendaraan sendiri atau misalnya naik bis, naik isban, nanti disambung dengan metro atau juga bisa naik tramway. Tapi kalau keadaan international fair seperti ini, teman-teman tidak disarankan naik mobil atau bawa kendaraan sendiri karena apa? Karena teman-teman bisa 2 jam ya, menghabiskan waktu sekitar 2 jam cuma buat nyari tempat parkir aja. Nah, kalau hari ini kita pengen naik kapal biar ada suasana baru aja. Nah, sekarang kita masuk ke pelabuhan. Pelabuhannya seperti ini, teman-teman. Pelabuhannya itu pelabuhan kecil ya, bukan pelabuhan yang untuk standar kapal-kapal besar. Jadi hanya untuk penyeberangan misalnya dari Karşıyaka ke Konak atau dari Karşıyaka ke Balcoa dan ada tempat lainnya juga. Nah, kita ambil yang ke Konak. Kita bakalan tunggu kapalnya sekitar 5-10 menit karena kapalnya sampai saat ini belum datang dan pintunya juga masih ditutup seperti itu. Hari ini nggak terlalu padat ya teman-teman. Kita mau duduk, ternyata ada si gemoy. Tuh, kalau di Turki tuh gampang banget ya teman-teman nemu kucing liar seperti ini. Tapi tenang aja, kucing dan anjing di sini tuh insya Allah tidak rabies karena dia selalu dapat perhatian khusus ya. Jadi ada tim dari Belediye atau dari pemerintah yang menjaga mereka gitu. Mulai dari urusan makanan dan juga kesehatan mereka. İyi uyuyor bak. Maşallah büyük ne? Büyük maşallah. Oke, kapalnya sudah datang dan kita lagi mau naik ke kapal. Nah, ini tuh kapalnya bukan kapal yang terbaru, teman-teman ya. Biasanya kita dapat yang terbaru nih. Nah, tapi kali ini, hari ini kapalnya tuh yang agak lama sepertinya. Nah, yuk kita sambil pelan-pelan jalannya karena antri lumayan di sini ya. Nah, kita bisa ke arah kiri atau ke kanan. Nah, tapi aku langsung aja ke tengah. Kira-kira di dalamnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini bagian yang ber-AC. Dan kita bisa naik ke atas. Di atas sini juga masih bagian yang ber-AC. Jadi kalau panas-panas gini tuh tetap aman sih, teman-teman ya. Jadi nggak akan terasa pengap gitu. Nah, terus kita mau keluar. Nah, untuk area yang sini, area tidak ber-AC. Terus kita juga bisa ke area paling luar. Nah, kalau di luar sini, teman-teman bisa sambil melihat pemandangan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, banyak banget orang-orang yang lebih suka di sini ya, teman-teman. Selain bisa menikmati keindahan, terutama juga untuk orang-orang yang baru pernah ke Izmir atau yang cuma lagi holiday di Izmir, terutama juga yang di provinsi mereka atau tempat mereka tinggal tuh nggak ada laut gitu. Nah, jadi Izmir tuh salah satu provinsi yang lautnya tuh bagus, pemandangannya indah di mana-mana. Dan akhirnya alhamdulillah sudah sampai, teman-teman. Sudah sampai di pelabuhan Konak. Konak adalah pusat kota dari provinsi Izmir.
Jadi teman-teman misalnya mau ke saat kolesi, teman-teman harus ke sini. Dan juga misalnya teman-teman butuh ke imigrasi atau hal-hal yang besar lain, teman-teman bisa ke sini. Jadi pusat pemerintahannya juga ada di Konak, Izmir. Ini dia suasana sore di Kota Konak, Izmir. Jadi suasananya cenderung tenang dan juga sekarang kan menjelang musim gugur, teman-teman bisa lihat pohon-pohon daunannya sudah mulai menguning. Ada bunga-bunga cantik, khas banget kalau lagi musim panas tuh seperti ini. Ada banyak penjual bunga. Nah, terus dari sini kita bakalan naik tramway ke Culture Park. Nah, untuk area kanan dan kiri, tapi lebih banyak ke yang kiri sih. Nah, itu untuk area piknik. Nah, biasanya kita nih orang-orang ini juga sering banget nih piknik di sini. Apalagi pas musim panas begini, pasti sering banget piknik. Nah, oke, sekarang kita mau ke stasiunnya. Stasiun Konak menuju ke Culture Park. Jadi walaupun banyak pemberitaan tentang inflasi, tapi untuk kehidupan sendiri, alhamdulillah di sini masih tenang teman-teman ya, dan segala hal masih sangat terjangkau, alhamdulillah. Gel ya. Sen geç oradan. Gel. Gak kelihatan. Ha burada ya. Burada. Din din. Iya çoktan kalabalık değil. Az önce çok kalabalıktı. Ben oturayım. Gel. Dari sini kita akan turun di stasiun ketiga, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh. Dan ini dia teman-teman, kita alhamdulillah sudah sampai di Culture Park. Tempatnya seperti ini, tempatnya tuh sangat luas teman-teman. Nah, kita mau nyebrang dulu. Kalau nggak ada acara, dalam artian kalau sekarang kan ada acara FUAR gitu ya, ada acara International Fair, ya kita masuknya tuh gratis. Tapi karena sekarang ada acara International Fair, jadi kita pakai kartu Izmir seperti ini, dan bayarnya itu 40 lira atau sekitar 17.000. Tapi untuk para mahasiswi untuk pelajar hanya dikenakan 25 TL atau sekitar 10.000 rupiah. Hadi sen içeri gir önce hadi. Gir. İçeri gir. Hadi. Setelah ini ada kontrol ya teman-teman. Untuk yang masuk ke sini, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, jadi kita tadi sudah ambil peta karena emang luas banget teman-teman ya. Tamannya itu luasnya 420 meter persegi. Jadi biar kita nggak tersasar nih udah sampai mana. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Culture Park. Kita lagi ada di acara International Fair. Dan kita bakalan lihat apa aja yuk yang ada di dalam. Khususnya buat hari ini karena setiap hari itu beda. Ayo kita lihat. Di gerbang masuk utama, teman-teman, kita langsung disambut sama pameran Tesla. Jadi siapa teman-teman yang kira-kira Masya Allah rezekinya banyak, barangkali berminat beli Tesla. Lalu sepanjang pintu masuk di sini ada pameran dari berbagai negara. Cuman aku kurang tahu sih kenapa ya kok masih sepi. Atau mungkin nanti malam baru akan dibuka pamerannya. Nah, kita lihat yang pameran dari dalam provinsi dulu yuk. Di sini ada
Karaburun. Aku nggak tahu kok kota yang lain tuh nggak ada, hanya ada Karaburun di sini. Nah, kalau Karaburun khasnya adalah laut yang sangat indah. Jadi untuk teman-teman yang berniat mengunjungi Turki, jangan lupa ke Izmir, ke Karaburun. Karena di sana lautnya indah sekali. Dan sekarang kita lagi ada di area pasar kerajinan tangan dan dekorasi. Halit, Halit, ne seçiyor? Tamam. Di sini ada kaligrafi, terus jepitan-jepitan hiasan baju seperti ini. Nah, terus kita lanjut lagi yuk ngeliat yang lain. Dari sini yuk kita lanjut, ada apa lagi? Nah, di sebelah sini tuh ada lilin, teman-teman. Dan juga hiasan-hiasan seperti ini. Apakah teman-teman ada yang salfok dengan bentuk lilinnya yang sangat-sangat lucu ini? Ya udahlah ya, yuk kita pindah yuk. Kita cari lilin lain yang lebih cantik. Nah, di sini ada tas-tas ya, kayak pasar malam kalau di sini ya. Salah satu yang khas dari Turki adalah aksesoris seperti ini. Tuh, terutama gelang-gelangnya tuh cantik-cantik. Orang Turki suka banget pakai gelang ya. Terutama untuk orang-orang yang dekat pantai. Terus juga yang nggak kalah terkenalnya itu sarung bantal seperti ini, teman-teman. Di sini tuh banyak banget. Yang penting teman-teman kalau mau beli tuh jangan yang seperti ini ya. Yang gambar mata satu tuh jangan, teman-teman ya. Sangat tidak disarankan. Terus kita lanjut lagi yuk, ada apa lagi yuk di sebelah sana. Di sebelah sini ada juga toko aksesoris seperti ini. Lucu-lucu ya, teman-teman ya. Nah, ini juga di sini aksesoris bisa buat oleh-oleh. Nah, sangat tidak disarankan teman-teman beli yang seperti ini ya. Jadi yang biru-biru seperti itu, atau kalau di sini orang bilangnya nazar bonju, itu sangat tidak disarankan untuk dibeli. Mohon maaf ya, saya jujur aja. Nah, ini lihat kayaknya ini ada asbak dan hiasan-hiasan lain yang semacamnya ya. Nah, ini tuh lucu-lucu sekali. Evet, panda demeyin. Evet, şuraya bakın. Nah, next kita mau lanjut jalan-jalannya. Kita lihat di tempat-tempat yang lain. Tapi aku mau beli jus buah dulu di sini karena mumpung musim panas, jadi bisa minum jus buah sebanyak mungkin sebelum musim panasnya berakhir. Sekarang pun udah mulai beda hawanya ya teman-teman ya, udah nggak terlalu panas. Sore-sore begini tuh semilir anginnya, masya Allah. Ayang, sıra var. Ondan sonra palyaço gösterilerimiz, Hoş bulduk, kolay gelsin. Joker,
Meyve bardakları Hiçbir yere ayrılmaz. Efendim? Kendi döküyor şu an çikolatayı. Böyle buyurun. Elma suyu alabilir miyim? Hangi boy istersiniz? 40, 80, Ee, 100. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Ben yapıyorum. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Bunlar sizin. Evet. İkisi beraber mi olacak? Yasin. Afiyet olsun. Ini harganya 80 TL, berarti sekitar 35.000. Elma suyu. Elma suyu. Güzel mi? İstiyor musun? İstiyor musun sen? İstiyor musun sen? Nah, untuk yang di sebelah kanan dan kiri ini adalah buku-buku ya, teman-teman. Pameran buku, ada novel dan berbagai macam hal. Nah, yuk kita lanjut lagi, teman-teman. Çocuk alsın az küçük. Olur mu? Nah, sekarang Khalid minta es krim dan ini tuh bukan es krim yang seperti biasa kita temukan. Ini tuh es krim khas Maraş ya. Jadi ada nama provinsi di Turki namanya Kahramanmaraş dan khasnya adalah mereka para penduduknya membuat es krim. Jadi khas banget nih kalau es krim pasti dari Kahramanmaraş. Emang rasanya beda teman-teman ya dengan es krim yang seperti biasanya kita beli di market gitu. Bakayım. Wah, güzel mi? Tamam, hadi gidelim. Nah, di sini tuh ada 360 video booth. Jadi coba kita lihat siapa yang lagi main. Nah, ternyata yang lagi main bapak-bapak, rajin sekali bapak ini ya. Coba kita lihat lebih dekat. Ini bapaknya siapa coba ya Allah. Tapi luar biasa beliau. Nah, ayo kita lanjut lagi yuk. Kita lihat yang lainnya. Nah, terus di seberang sana, tuh di sana itu ada pameran Red Bull. Nah, ini sepertinya Mini Cooper, bener nggak sih teman-teman? Terus di sebelah mana lagi? Di sebelah sana juga ada permainan, tapi ini tuh untuk orang-orang dewasa ya, karena sponsornya tuh dari Red Bull ya. Jadi kita mau cari arena anak-anak dulu yuk, biar Khalidnya nggak bosan. Dan ini tuh tiba-tiba banget teman-teman ada pertunjukan pesawat tempur yang benar-benar tadi suaranya tuh bikin kaget, bikin semua orang jantungan ya Allah. Dan sekarang kita udah sampai di arena anak-anak. Jadi di sini tuh ada permainan anak-anak. Coba kita lihat ada apa ya. Yuk kita jalan ke dalam. Dan di sini tuh kayaknya banyak juga stand makanan ya. Coba kita lihat ada apa aja. Bak, hadi fotoğraf çekelim sana. Tamam. 1, 2, 3. Teşekkür ederim.
Nah, jadi yang tenda ini di sini tuh untuk disediakan secara bebas teman-teman ya. Atau kita bisa bebas duduk di sini. Nah, asik banget kan? Masya Allah. Pokoknya aku suka dengan pemerintahan kota Izmir yang luar biasa. Dan sekarang kita lihat tuh di panggung sana sedang ada ini bukan pertunjukan tapi lomba berdansa, teman-teman. Tuh, ada lomba berdansa. Dan kita mau ke sebelah kanan menuju arena bermain anak-anak. Coba kita cari loket tiketnya dulu ya, sebentar. Nah, tadi kita udah tanya teman-teman, ternyata antriannya masih sangat panjang katanya. Jadi kayaknya nggak jadi deh, takutnya nanti pulangnya kemalaman. Dan kita mending mau cari makan dulu, terus kita duduk deh di sana. Ayo tadi kayak. Dan Halid pilih pengen beli burger, jadi kita beliin burger deh buat Halid. Buyurun hoş geldiniz. Dilim pizza buyurun. 3 dilim pizza istiyorum. Wah, bu ne bak? Bak. Evet. Hadi gidelim. Bakayım. Wow. Hadi gidelim. Hadi arkadaşına ver. Halit buna ver. Buradan al, buradan al. Gel oğlum bakayım. Gel. Dan sekarang kita sudah lagi di arena foodnya ya, arena makanan. Nah, di sini yang pertama kita temukan adalah tarhana, berasal dari provinsi Uşak. Nah, tarhana ini adalah bahan untuk pembuatan sup tarhana. Teman-teman harus coba deh nanti kalau ke sini. Başka yerde yok. Buyurun. Bak burası da pişmaniye. Yunan pişmaniye. Ya. Tamam. Pishmanie kalau di Indonesia itu seperti rambut nenek ya. Tapi ini rasanya enak. Lebih enak dari yang rambut nenek di Indonesia. Tapi memang mirip. O ne ya? Dur. Gel Halit. Halit. Ya. Künefe mi? Ha. Wow. Nah, teman-teman yang nanti mau ke Turki jangan lupa cobain kunefe. Daripada baklava, aku menyarankan teman-teman belilah kunefe. Nah, ini mohon maaf ya kalau gambarnya seperti ini karena pengaruh dari lampu juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman harus banget pokoknya coba kunefe. Terus di sini tuh ada penir sama tereya. Jadi ada yang digantung-gantung itu keju. Masya Allah, kejunya sebesar ban apa ya? Nah, seperti ini teman-teman ya, Masya Allah. Nah, terus di sebelahnya juga ada sujuk.
Nah, ini di sini tuh ada keju dan juga teriyaki. Teriyaki itu semacam kayak margarin, tapi orang-orang sini membuatnya itu dengan doal gitu, kayak dibikin sendiri, alami gitu, teman-teman, bukan pabrikan. Nah, di sini ada sujuk, masya Allah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau belum. Sujuk itu adalah sosis khas dari negara-negara Balkan, salah satunya adalah Turki, dan mereka tuh punya bumbu tersendiri, jadi mereka buatnya itu juga secara alami. Nah, ini baru pertama kali aku lihat sujuk dengan ukuran yang seperti ini, teman-teman, tuh yang sangat besar seperti ini. Tuh, ini ada yang seperti ini. Terus juga yang lebih kecil juga sama. Terus ini pertama kali Of ya, aku ekmeğe lihat baksana. roti sebesar ini, benar namanya sebesar bantal ya. Bisa kita bilang roti bantal karena emang besar sekali, teman-teman. Dan itu harganya murah ya, cuma 150 lira, jadi sekitar 70 ribuan atau 60 ribuan. 150 lira ya. Nah, sayangnya kita nggak akan bisa Yiyemeyiz beli ini ki. deh, karena apa? Nggak akan habis. Yiyemiyoruz Siapa ki. yang mau makan gitu ya? Aslında çok istiyoruz canım ama Karena ini yiyemiyorum beneran ya. jumbo, super Sarımsaklar. jumbo, teman-teman. Nah, ini adalah bawang putih. Terus di sampingnya, di sini juga ada keju, masih sama kayak yang tadi, teman-teman. Aa, keçi. Keçi dulu burada. Tulum. Dan ini tuh tepung jagung, teman-teman, dibuatnya masih dengan cara yang sangat tradisional seperti ini, teman-teman. Jadi kayak tinggalan dari zaman dahulu gitu ya. Masih tetap dilestarikan. Nah, hasilnya tuh seperti ini, teman-teman. Kalau sujuk yang tadi itu dari daging dan rasanya itu asin dan gurih, kalau sekarang sujuk yang ini berasal dari kacang kenari yang dicampur dengan pekmes. Rasanya itu manis, teman-teman harus coba deh kalau kesini. Kuru domates ne? Dağ çileği, tomato. Dağ çileği. Hindistan cevizi mi bakalım? Büyük. Pomelo. Papaya. Mango. Ananas. Evet. Untuk yang sebelah kiri ini adalah toko perbumbuan, jadi mulai dari kunyit, terus juga ada nane atau daun mint, ada kekik atau daun oregano, terus juga ada cabai-cabean. Di sini ada cabai yang manis, pedas, ada yang pedasnya sedang, ada yang pedas banget, terus juga ada berbagai macam bumbu yang lain. Terus juga di sini ada kembe. Oh, di sini ada gevrek juga. Nah, terus yuk kita lihat ke tempat yang lain. Nah, di sini ada kacang-kacangan atau kuru yemiş. Mulai dari kacang almond, kacang antep, dan berbagai kacang-kacang yang lain. Nah, terus untuk yang seperti karung-karung kecil ini adalah tarhana, sama seperti yang tadi, berasal dari provinsi Uşak, masih masuk ke wilayah Ege. Karadut, tahin, pekmez. Şalgam suyu bunlar ya. Şalgam suyu bunlar. Ne? Şalgam. Hı hı. İstiyor musun? Aa ya. Nah, şalgam ini dibuatnya berasal dari wortel merah atau juga buah bit. Dan di sini ada penjual buah zaitun. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Orang Turki itu suka banget buah zaitun, terutama untuk sarapan ya, dan dicampur dengan makanan-makanan yang lain, misalnya pizza dan lain-lain. Beğendin?
Metin Azra nerede? Abim saygılar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Sağ olasın. Zeytin ikram edelim, buyurun. Evet. Hadi yürü. Bal. Petek bal. İstiyor musun? Buyurun. Buyurun. Evet, buyurun. Sucuklara bak. Bir tane dana. Tarhana, uşak. Nah, next di sini ada kembe. Kembe itu sejenis dengan borek dan dia berasal dari Siwas, Kahramanmaras, ataupun juga dari Malatya, dari wilayah-wilayah itu. Nah, terus di sini ada terong kering, ada cabai kering, ada paprika kering. Kekik. Tohum. Bunlara bak ya. Oh. Buat teman-teman yang di Turki, kalau mau cari cabai yang pedas banget, nah itu tadi namanya atom biber. Evet, Antalya'ya resmen burada buyurun. Dan ini adalah makanan yang harus dicoba juga buat teman-teman. Ini namanya çiğ köfte. Nah, yang digoreng ini köfte juga tapi beda. Nah, yang seperti dodol ini warnanya ini adalah çiğ köfte, rasanya enak. Teman-teman nanti kalau ke Turki harus coba. Gerçekten de hoş geldiniz. Gerçekten de, hadi bakalım. Tatmadan geçmeyin, buyurun. Herkese uzatıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Çok güzel. Buyurun. Çok güzel. Abi gel abi. Gel abi. Çok güzel. Gel abi. Kenardan kaçmayalım, buyurun. Oh, çok güzel ama gerçekten. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Wow. Menülere bakın. Evet. Next ada kafkas yang berasal dari Bursa. Kafkas ini berasal dari kacang lakci, mungkin teman-teman masih asing. Jadi kafkas ini berasal dari kacang lakci yang juga dilapisi dengan gula. Nah, untuk variannya sekarang sudah banyak sekali variannya. Teman-teman nanti kalau ke Turki harus coba ya. Wow. Evet, pastırma sarımsak Kastamonu'dan, buyurun. O biliyor numaranı. Evet, O biliyor. pastırma O biliyor. O bilmiyor. Ballara bak. Ha, doğru bak. Evet abicim taze fıstık çiğ badem geldi. Hoş geldin. Toptan fiyatına Abla bırakın. sadece internette bu senenin mahsulü. Yeni mahsul. Abi bir tane. Abicim buyurun taze taze daha tazesi yok. Oh, teşekkür Kendine bak ederim. güzel. Nih, Antep fıstık. Taze siirt fıstığı burada. Abla taze Dur bakalım nasıl? geldi yeni mahsul. Çok taze ya. Taze değil mi? Anne penguen spin istiyorum.
Geliyor bize bak. Sirkesinde kampanya başlar. Birinci kez de Ada mı? Ada mı? Ver kamerayı bana. Künefeler. Dolmasam ben alacağım. He? İstiyor mu? Hayır dolma. Ama doydum. Ha. Pardon, onun için değil mi? Şalgamışım. Nah sekarang Pakso mau beli shalgam. Shalgam itu berasal dari wortel merah, sama seperti yang tadi. Dan kalau di sini tuh jualnya per gelas begini 30 lira, berarti sekitar 12 ribuan atau 15 ribuan. Nah ini tuh rasanya pedas, terus juga apa ya? Jujur kurang cocok sih kalau di aku. Lebih enak yang sherbet yang di samping itu. Kalau yang ini sherbetnya yang dari karadut, jadi dari buah beri ya, dari buah beri. Oh, masa? Bagi. Bana iyi gelecek mi? Çok iyi, çok iyi. Çok güzel ya. Adana kendi şalgamı. Nasıl? Yalan. Halit iç. Şerbet istiyor mu? Şerbet olur. Nakit var mı sende? Nakit. Nakit yok ki. Abi geçmiyor ama. 30 lira için. Sende yok değil mi? Dur. 50 lira var. İyi tamam. İyi, hadi. Abi şerbet alabilir misin? Buradan mı alalım? Ya buradan mı alalım? Şerbet. 50 lira. Evet, söyle bakalım. Buyurun hoş geldiniz buyurun. Bu iyi mi? Tamam var abi. Buyurun hoş geldiniz buyurun. Yang ini baru enak. Şerbet, karadut şerbeti. Halik dur, iç. İç. İç iyi gelecek. Buyurun hoş geldiniz buyurun. Buyurun hoş geldiniz buyurun. Bekle. Buyurun hoş geldiniz buyurun.
Tamam bekle. Buyurun hoş geldiniz. Karadut şerbeti burada. Hemen salatamız burada. Karadut burada. Buyurun. Buyurun Adana şalgamı. Karadut şerbeti burada. Buyurun. Nah, ini dia fish manie atau rambut nenek yang benar-benar masih fresh karena baru banget dibikin, teman-teman. Jadinya seperti ini. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. YouTube'a mı koyacaksınız? Evet. Nerenin? Afyon mu? İzmit'in mi? Oh, oh. Memleket. Onu da yedik. Sağ ol abla. Nerede? Endonezya. Yemiyoruz abla. Sen bizim gelin. Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. O ne? Fish manie. Biasa dia. Aku dapat fish manie. Güzel mi? O bildiği şeyleri yiyor, bilmediği şeyi yemiyor. Oke, yuk kita jalan lagi teman-teman. Nah, sebenarnya tuh setiap malam itu ada konser dan artisnya tuh beda-beda teman-teman. Ada Jandan Ercetin, ada Edis, Hilde Stilbe, rapper Jeza, Nihat Serdar, Daria Ulu, Gripin, Mustafa Sandal. Malam ini Sertap RNR, besok Duman, Ersin Show. Tapi karena kita bawa Hali, jadi nggak mungkin dia nonton konser karena nggak ada yang bisa dititipin. Jadi lebih baik kita pulang karena sekarang juga waktu sudah menunjukkan jam 21.30. Jadi udah malam, waktunya kita pulang teman-teman semuanya. Oke deh teman-teman semuanya, nanti kita ketemu lagi di next cerita yang lain lagi ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Gorsyurus. Bye bye.